Sebelum kita mulai pada acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Pak Marzuki sebagai pematerinya. Kepada Pak Marzuki kami silakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Ikhwanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, izin sebelumnya saya share screen dulu materinya ya Bapak Ibu. Terlihat bahannya? Ya, terlihat. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melihat tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan untuk kurikulum sekolah penggerak, ini ada 5 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama, prinsipnya itu berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kemudian kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian yang perlu juga kita pahami bahwa tahapan dalam penyusun kurikulum operasional sekolah itu selalu menjadi rujukannya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu harus kita ingat bahwa dalam menyusun kurikulum operasional sekolah itu rujukannya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kontekstual. Ya, kontekstual itu maksudnya menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian juga sesuai dengan konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Itu maksudnya prinsip kontekstual, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah esensial. Maksudnya esensial itu semua unsur informasi itu dianggap penting. Ya. Kemudian semuanya yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan itu dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas, Bapak Ibu, dan mudah dipahami, kemudian tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Kemudian dokumen juga tidak perlu membuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain dalam dokumen kurikulum operasional. Itu maksudnya esensial tadi. Kemudian yang selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah akuntabel. Ya, maksud akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, tentu dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini tidak mungkin kita menyusun sendiri. Banyak elemen-elemen yang kita libatkan. Di antaranya seperti orang tua, kemudian organisasi, berbagai sentral, kemudian serta industri dan dunia kerja untuk SMK misalkan, kemudian di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi itulah Bapak Ibu 5 prinsip dalam kita menyusun pengembangan, dalam kita melakukan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Demikian saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, ditanyakan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, itu yang sudah kita dengarkan dari pemateri kita tadi. Tentu sebelum kita tutup acara ini akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk itu kami silakan kepada Ibu Bapak yang mau bertanya. Silakan Bu. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Bu. Silakan. Oh, Bu Ros. Silakan Bu Ros. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada narasumber melalui moderator. Saya ingin memperjelas tentang pengertian apa yang dimaksud dengan kontekstual, karena saya belum paham. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ros setelah bertanya. Kemudian kami silakan kepada pemateri untuk menjelaskan supaya jelas bagi peserta. Baik, yang dimaksud kontekstual di sini itu adalah bahwa
pengembangan kurikulum nanti yang kita kembangkan di sekolah itu menunjukkan adanya kekhasan suatu satuan pendidikan. Misalkan di sekolah Ibu Ros, misalnya apa kekhasan di sekolah Ibu yang mungkin bisa ditunjukkan bisa ditampilkan atau ditayangkan atau dimunculkan dalam pengembangan kurikulum operasional di sekolah Ibu. Baik dalam segi sosial budaya maupun dalam segi lingkungan dan sebagainya. Dan juga bisa dalam bentuk dunia industri. Begitu Bu Ros. Baik, terima kasih Pak. Cukup Pak. Cukup ya, terima kasih untuk pertanyaan Bu Ros, demikian bisa dipahami. Kemudian untuk session ini kita padai sampai di sini. Silakan ditutup Pak narasumber. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu dan atas masukan, saran dan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermakna bagi kita semuanya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melakukan IHT tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai IHT kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Nah, selanjutnya tanpa memperpanjang mukadimah untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Bapak narasumber Pak Ikhwanuddin untuk mempresentasikan materi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Kepada Pak Iwan, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat Pak Iwan. Sehat ya, alhamdulillah sehat semua. Seluruh pekerjaan Ibu Bapak semalam sudah kami coba review, melihat luar biasa hasil kerjanya. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk men-screenshot materi pada hari ini. Silahkan Pak Iwan. Ya. Bagaimana Bapak? Oh, ini? Ya, jelas. Ini saya ambil apa nih? Maaf Pak, pemateri sepertinya salah. Ya. Salah yang di-share sepertinya Pak Iwan. Ya. Ini maksudnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada kesalahan gangguan teknik. Bapak Ibu sekalian, ini yang sebagaimana kita lihat di slide ini bahwa pada hari ini akan kita lanjutkan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Yang kita lihat di sini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, ini kalau kita lihat, nah ini itu ada apa tujuan pendampingan, kemudian bagaimana siklus pembinaan, apa saja pertimbangan yang dilakukan atau yang direncanakan. Selanjutnya kita lihat ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Ini karena terlalu banyak, marilah kita lihat ada beberapa hal yang sangat perlu di sini. Ada yang sangat penting dapat kita lihat, ada ini bisa kita baca, tapi titik apa yang harus sangat kita perhatikan di sini ada prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Ini menjadi perhatian kita bersama. Adapun prinsip-prinsip pendampingan yaitu pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Jadi tolak ukurnya evaluasi. Nah, berikutnya penetapan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional itu menentukan area yang perlu diperbaiki.
apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Nah, berikutnya yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, pendampingan dan perkembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian di samping itu kita lihat secara rinci ada evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab nanti, yang perlu dijawab dalam bentuk penjelasannya. Yang pertama, mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Itu kalau kita lihat ada penjelasan di bawahnya dapat kita baca. Kemudian apa yang perlu ditinjau kembali, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang melakukannya. Saya rasa itu semua dapat kita pahami bersama masing-masing daripada item-item daripada jawaban-jawaban yang kita perhatikan itu. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat melakukan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional dalam pembelajaran ada, kalau kita lihat di siklus ini ada perencanaan, ada refleksi, ada pelaksanaan pembelajaran, ada evaluasi, dan ini ada satu lagi dapat kita baca bersama. Nah, untuk contoh-contoh dan itu dapat kita baca dan kita perdalami nanti dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di rumah berupa tugas. Ini pendalaman nanti. Untuk hari ini kira-kira sampai di sini saja penjelasan yang sangat penting dalam materi ini. Selebihnya nanti akan kita pelajari di dalam berupa tugas, kalau istilah di sini dalam asinkronusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak sudah mempresentasikan dengan sangat bagus tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Nah, untuk itu kita coba buka forum diskusi kita. Mana tahu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, ada yang mau ditanyakan atau Bapak menambahkan. Baik, silahkan Bu Vita. Ya, di sini Bapak saya ingin bertanya tentang mungkin bisa dijelaskan sedikit dan lebih lanjut pendampingan dan pengembangan sebagai aktivitas yang berdasarkan dari hasil kegiatan evaluasi, Bapak. Ya. Baik. Ya, silahkan langsung dijawab Pak Wan. Oh ya. Baik Bu Vita nih, mohon maaf nih telah melangkahi tadi moderator. Baik, kalau kita lihat dari siklus ini, tentu ada perencanaan, ada refleksi, ada evaluasi, dan ada pelaksanaan. Tentunya di dalam kurikulum yang disusun di sekolah itu perlu kita tinjau, perlu kita evaluasi. Dalam evaluasi tersebut tentu kita mendapat sebuah kelemahan atau kemajuan. Nah, ini mesti ada terdapat. Kalau memang di segi itu kekurangan, kita perlu pendampingan. Kemudian kalau memang itu sudah mencapai target, perlu pengembangan profesional dengan aturan-aturan yang prinsip dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Demikian Bu Vita. Terima kasih Bapak. Ya, gimana Bu Vita, puas dengan penjelasannya? Sudah cukup dan jelas Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Vita. Pak Ikhwanuddin, ini nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Silakan Pak Iwan untuk menutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi kita. Namun demikian, apa yang kita sampaikan di sini hanya sebatas
penyampaian materi-materi penting, namun silakan dilanjutkan nanti di lembaran-lembaran kerjanya supaya dikerjakan dengan cermat sesuai dengan perintah dari masing-masing pertanyaan tersebut. Saya kira seperti itu. Berhubung waktu kita sudah terbatas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya ceria ya. Nah, berarti kita akan mulai kepada materi atau sesi pembelajaran pada IHT yang hari kedua ya pada hari ini. Ya, Bu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di pada hari ini Ibu narasumber, kita materinya adalah tentang komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Ya, baiklah para peserta semuanya, mari sama-sama kita dengarkan bimbingan, pencerahan dari Ibu narasumber kita kepada Ibu Rusmala. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita seperti disampaikan moderator, kita akan melaksanakan IHT hari kedua dengan materi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Izin saya share screen. Oh ya, apakah suara saya terdengar jelas Bu moderator? Ya, jelas. Mari Bu, jelas. Baik. Nih. Apakah ini tampilan layarnya sudah kelihatan, Bu? Moderator? Ya, sudah, tapi belum sepenuhnya. Ya, Iya. sudah jelas. Sudah jelas. Coba ini pakai slideshow. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Benar nggak dalam keadaan sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan memulai materi kita di hari kedua ini, komponen kurikulum di satuan pendidikan. Ini adalah sebenarnya zaman dulu namanya KTSP, sekarang jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa saja yang menjadi komponen dari kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ada 6 sub besar. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yaitu analisis konteks yang bisa dilakukan dengan menggunakan SWOT. Ini dirumuskan dari karakteristik sekolah yang menggambarkan karakteristik sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua adalah komponen visi, misi, dan tujuan. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya dan membacanya lebih jelas. Paparan ini akan dibagikan melalui chat room. Kemudian komponen yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Adapun pengorganisasian pembelajaran itu maksudnya adalah sekolah akan mengatur muatan kurikulumnya dalam satu rentang waktu, dan beban belajar juga diatur, apakah bisa diatur dalam mingguan, sistem blok, atau pengorganisasian lainnya. Ini memuat intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, dan ekstrakurikuler. Kemudian komponen yang keempat adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini berbeda dengan RPP yang dimiliki guru. Rencana pembelajaran yang dimaksud di sini adalah untuk ruang lingkup sekolah yang menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Nah, ini berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara terintegrasi ataupun program prioritas satuan pendidikan.
Nah, kemudian komponen yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, komponen yang kelima ini juga harus dicantumkan, harus dibahas di dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah komponen lampiran. Apa saja lampiran-lampirannya? Yaitu sekolah harus menyusun contoh-contoh dari lampiran ini adalah ada proyek penguatan pelajar Pancasila, kemudian harus melengkapi dengan referensi landasan hukum yang digunakan dalam menyusun kurikulum operasional tersebut. Jadi ada 6 komponen besar ini yang harus diingat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua memahami dari materi ini. Tentu saja dalam penyampaian ada kekurangan atau yang belum jelas, akan dibuka sesi tanya jawab, akan dimoderatori oleh Ibu Rina. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Bu Vita. Bu Vita sudah tampil dengan baik sekali, luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat Bu Vita. Nah, ya. Barangkali ada pertanyaan, tanggapan dari kawan-kawan peserta. Ya, dipersilakan. Siapa? Izin Bu Rina. Iya, terima kasih Pak Marzuki. Silakan. Baik. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Rus tadi sudah sangat baik menurut saya. Cuman ada satu yang mengganjal di pikiran saya. Ini terkait dengan penentuan visi, misi, dan tujuan sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di semua sekolah saya yakin kita sudah punya visi dan misi. Namun sekarang ini berhubung ada perubahan kurikulum dari dulu yang tadinya KTSP dengan kurikulum sekarang. Nah, apakah visi misi juga ikut berubah atau boleh kita gunakan visi misi yang sebelumnya? Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih moderator. Ya, silakan Bu Rus. Baik, terima kasih Bu Rina. Menjawab pertanyaan Pak Marzuki tentang visi misi dan tujuan di kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebenarnya di kurikulum manapun atau di masa manapun Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya untuk Pak Marzuki, tapi untuk kita semua, visi misi itu bukan kitab suci seperti yang kita tahu sebelumnya. Filosofinya ini boleh berubah kapan saja. Intinya harus sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing, kesanggupan sekolah mencapainya, dan kesanggupan sarana prasarana yang tersedia. Jadi harus dianalisis sedemikian rupa supaya visi misi dan tujuan itu benar-benar dapat dicapai oleh sekolah berdasarkan kemampuan, kesanggupan, dan sarana prasarana yang tersedia. Demikian penjelasan saya untuk kita semua. Semoga sudah dapat mencerahkan pertanyaan Pak Marzuki. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Pak Marzuki? Sudah sangat jelas Bu Rina. Terima kasih Bu Rus. Mengingat waktu kita sudah sampai ya, waktunya sudah habis. Jadi barangkali pada hari ini kita sudah sangat paham tentang materi satuan pendidikan. Tadi ada 5 komponen yang disampaikan oleh Bu Rus. Ya, kemudian ada tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan dikerjakan. Sampai besok kita ketemu lagi. Ya, silakan ditutup, Bu Rus. Baik, penutup dari saya untuk Bapak Ibu semua. Di IHT ini masih hari kedua. Moga-moga Bapak Ibu sehat semua dan materi-materi hari pertama, hari kedua, silakan Bapak Ibu perdalam lagi di rumah, dibaca, dan semua LK lembar kerja diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kesempatan kali ini kita masih mengikuti IHT berikutnya dengan narasumber kita yang cantik jelita, yang handal dalam materi prinsip modul ajar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, mari kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa.
Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak